warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ita. Kelompok 7 membahas tentang dana pensiun dan program pensiun. Sebagaimana anggota dari kelompok 7, yang pertama ada saya sendiri, Ita Fitriah dengan NIM 191430095. Yang kedua ada Siti Amanah, NIM 191430101. Yang ketiga ada Bilal Rajab Apriyono, NIM 191430104. Dan yang terakhir ada Ahmad Sihabuddin Zamzani, NIM 181430111. Baik, untuk pembahasan pertama akan saya bacakan sendiri. Yang A, pengertian dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dan menjanjikan dan manfaat pensiun. Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan-karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun. Misal kita ambil contoh yaitu bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Yang selanjutnya ada dana pensiun terdiri dari, pembagian dana pensiun itu terdiri dari yang pertama, ada dana pensiun pemberi kerja, yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan, dan yang ketiga ada dana pensiun berdasarkan keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah badan hukum yang menjalankan atau mengelola program yang menjanjikan dana pensiun syariah dengan berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun juga diatur dengan beberapa peraturan, diantaranya 1. Aturan dana pensiun syariah dari Dewan Syariah Nasional. Aturan mengenai dana pensiun syariah sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 88 DSN MUI 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Aturan dari OJK. Selain aturan dari MUI melalui Dewan Syariah Nasional, dana pensiun syariah juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor 33 POJK 05/2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Disebutkan jika dana pensiun berdasarkan prinsip syariah adalah dana pensiun yang mengelolanya dilakukan secara prinsip syariah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, dari aturan OJK. Ini juga mengatur mengenai DPPK dan DPLK. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja.
Materi yang selanjutnya adalah C. Konsep dana pensiun syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 88 garis miring DSN strip MUI garis miring 11 garis miring 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun syariah sendiri merupakan implementasi dari ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam mengelola kekayaan di masa berkelimpahan atau masa muda yang digunakan untuk masa kekurangan kelak atau masa tua. Dana pensiun berdasarkan syariat Islam tidak jauh berbeda dengan kegiatan operasional dana pensiun konvensional, yakni sama-sama bertujuan untuk menjanjikan manfaat pensiun. Namun bedanya hanya pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Materi yang selanjutnya ada yang D. Program pensiun. Definisi program pensiun sendiri adalah program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu atau usia pensiun. Program yang menjanjikan manfaat apabila berhenti kerja sebelum pensiun, tapi bukan program pesangon atau program yang menjanjikan manfaat ahli waris apabila peserta meninggal, tapi bukan juga program asuransi kematian. Jenis dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Selanjutnya program pensiun yang boleh dijalankan. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti dan yang kedua ada program pensiun iuran pasti. Selanjutnya materi yang E ada tujuan program pensiun. Penyelenggaraan suatu program pensiun terutama dari sisi pemberi kerja dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Yang dimaksud aspek ekonomis adalah usaha memberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang dapat diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja, bukan saja kepada karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja, tetapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia. Terima kasih. Mungkin akan dilanjut oleh Bang Sihab. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian F dan G, di mana adalah manfaat program pensiun, yakni adalah memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdiannya terhadap perusahaan demi menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang ingin berhenti bekerja. Adapun bagiannya itu untuk pembagian dana pensiun menjadi 4 bagian. Yang pertama, pensiun normal adalah pensiun yang diberikan perusahaan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun atau batasannya, di mana di Indonesia tersendiri usia batasan normal untuk orang yang pensiun adalah 55 tahun. Namun ada juga yang memberikan pensiun setelah masa bakti tertentu. Nah, untuk yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Adalah jenis pensiun ini memungkinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai pensiun normalnya. Adapun yang ketiga, pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum usia pensiun normalnya, yakni yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sudah mulai dengan PDP, itu peraturan dana pensiun. Yang selanjutnya, biasanya peraturan ini berisi tentang yang menjadi dasar penyelenggaraan untuk program pensiun sebagaimana yang dimaksud, yang dijelaskan juga oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Adapun yang keempat, pensiun cacat adalah pensiun yang diberikan oleh perusahaan karena terjadinya sebuah kecelakaan pada karyawan sehingga dianggap karyawan ini tidak mampu lagi untuk dipekerjakan di perusahaannya, maka diberikanlah dana pensiun itu. Adapun yang bagian G ini merupakan sistem pembayaran dana pensiun. Nah, sistem pembayaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pembayaran secara sekaligus, dan ada pun juga sistem pembayaran yang berkala. Untuk yang sekaligus itu sistem pembayarannya
dibayarkan langsung dari perusahaan secara tunai atau kontan secara sekaligus keseluruhan. Adapun yang pembayaran yang kedua itu yang dilakukan secara berkala, yaitu pembayarannya itu bertahap, tidak langsung. Jadi berangsur-angsur seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Past lives will never come between us. Sometimes